Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi anak-anakku kelas 11 TKP. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fotografi, yaitu di bab ke pertama, yaitu tentang memahami jenis-jenis kamera. Sebelum kita mengenal dengan jenis-jenis kamera, di pertemuan sebelumnya, yaitu di opening atau di pembukaan, kita sudah mengenal dasar dari fotografi itu apa. Jadi sebelum kita melakukan sebuah praktikum, alangkah baiknya kita harus memahami dulu jenis-jenis dan macam-macam kamera yang kita gunakan untuk foto. Ada beberapa macam kamera yang akan kita gunakan atau yang perlu kalian tahu, yakni ada 6 kamera. Sebenarnya banyak jenisnya, cuman yang kita akan pelajari yaitu 6 kamera. Yang pertama adalah kamera pocket, yang kedua adalah super zoom, yang ketiga adalah twin reflex, yang keempat polaroid, yang kelima DSLR, yang keenam dan mirrorless. Oke, di poin yang keenam ini adalah jenis kamera yang terbaru ya, yang dibikin di era tahun 2000-an kalau nggak salah. Ya, ini dari keenam yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kamera pocket. Kamera pocket atau disebut dengan kamera saku pada umumnya adalah sebuah jenis kamera yang mayoritas yang hampir 90% yang ada di tangan konsumen. Maksudnya ini sudah familiar sekali di era tahun 2000-an kamera pocket ini, karena sesuai namanya kamera ini berukuran kecil dan memang benar-benar bisa masuk ke berbagai hal, diantaranya ke saku, fleksibel, dia bisa dimasukkan ke tas, ke saku tanpa ada ribet. Ya, kamera ini cukup bagus untuk bisa menghasilkan sebuah foto. Ya kadang-kadang sangat luar biasa juga, karena apa? Ya tergantung kepada cahayanya. Jika cahayanya bagus, karena pada prinsipnya fotografi itu yaitu fotos melukis, grafos, cahaya ya. Jadi seperti yang kita bahas di minggu kemarin ya tentang masalah itu fotografi, ketika kita menghasilkan sebuah foto yang bagus, maka kita juga harus mengatur pencahayaan yang bagus. Foto akan bagus bila cahayanya yang akan bagus, ya itulah pada prinsipnya. Nah, apapun jenis kameranya, kalau cahayanya memang bagus ya pasti bakal bagus. Nah, kamera saku juga mampu merekam video ya, jadi di sana sudah ada fitur video ya, jadi sudah komplit, atau yang bahasa jadulnya itu kamera digital ya disebutnya, kamera digital. Kemudian kamera saku juga berguna untuk apa? Untuk menangkap sebuah momen-momen yang ya tidak sengaja, karena fleksibel. Kalau sekarang itu, di zaman sekarang itu seperti handphone mungkin ya, seperti handphone, karena sekarang mah zamannya kita gak usah tanpa ada kamera saku juga. Ketika misalnya kita mendapatkan sebuah momen yang bagus, yang menarik, kita tinggal buka handphone kita. Kalau dulu di tahun era 2000-an atau di era tahun 90-an mungkin handphonenya belum secanggih sekarang gitu, belum ada kamera-kamera yang belum ada kameranya, jadi terpisah antara handphone dan kamera ya. Jadi itu kelebihannya, dia itu kecil, mungil, kemudian bisa di fleksibel ya, bisa dibawa kemana-mana ya.
alasan kenapa penggemar fotografi itu senang dengan dulu itu senang dengan kamera Sakura, karena memandangnya dia itu kecil. Tapi untuk sekarang kamera Sakura itu aduh sering diabaikan karena ya mungkin mengikuti gaya zaman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang kamera Sakura juga banyak yang bagus-bagus ya dari segi fitur-fiturnya ya. Malahan sekarang itu kan nanti dibahas di poin yang ke-6 yaitu di mirrorless. Jadi nanti kita akan membahas khusus ya untuk poin yang ke-6 yaitu tentang mirrorless. Oke. Terus kemudian dari kamera Saku itu untuk tahun-tahun sekarang itu ada sih yang digunakan, cuman dipakai sebagai backup data gitu. Jika misalnya kamera utamanya agak ngedown ataupun misalnya memorinya habis, itu sekarang malahan dipandang sebelah mata sama orang itu dijadikan batu loncatan atau sebagai backup. Oke. Terus kemudian ada beberapa faktor yang membuat kamera Saku itu terbatas. Yang pertama shutternya mulai. Apa itu shutter? Tombol rana ya. Shutter itu adalah tombol rana. Didefinisikan sebagai waktu jeda antara saat Anda memencet tombol shutter dan kamera mulai merekam. Jadi ketika karena lag ya, lambat, ketika misalnya kita mendapatkan sebuah momen yang udah bener-bener kencang, cepat dan sebagainya, mungkin tidak cocok ya untuk kamera Saku ini karena tadi dikatakan shutternya itu lag. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sekarang versi-versi terbaru untuk kamera Saku zaman-zaman sekarang mungkin, karena saya juga Bapak juga belum pernah menggunakan, itu mungkin ada fitur khusus yang mengakibatkan si shutter itu cepat. Tapi berdasarkan prinsipnya ketika kita bisa menangkap cahaya dengan baik atau shutter itu bisa baik, itu kita balik lagi ke prinsip awal yaitu cahaya. Ketika cahayanya bagus, terang, gak mungkin shutter juga kan nge-lag. Karena pada prinsipnya foto itu menangkap sebuah cahaya. Oke, yang kedua ini salah ya, PowerPoint-nya ada 2 kali. Harusnya ini yang kedua. Oke, yang kedua itu payah dalam kondisi minim cahaya. Nah, itu low light ya. Jadi kamera Saku ini memiliki sensor chip yang kecil ya. Chipnya kecil yang berbentuk segi 4 yang menggantikan fungsi film. Secara umum makin kecil sensor adalah kamera makin jelek kualitasnya secara umum. Tapi saya pikir handphone juga mungkin chipnya kecil ya. Sensor yang kecil berarti hanya sedikit cahaya yang terekam. Kualitas warna yang pas-pasan dan lemah ketika berhadapan dengan kondisi yang remang-remang. Artinya kondisi yang remang-remang itu bukan warung remang-remang ya, tapi kondisi remang-remang itu adalah dalam kondisi atau dalam kualitas yang gelap ya. Kualitas warna yang pas-pasan lemah ketika berhadapan dengan kondisi remang-remang. Aduh, ini materi apa ini? Remang-remang tanda tanya jadinya warung remang-remang. Oke, kita jangan bahas tentang warung remang-remang. Mungkin gelap ya. Jadi ketika sebuah kamera memotret dengan gelap ya, tanpa ada cahaya karena mungkin sensornya kecil, jadi mengakibatkan sebuah noise atau bintik-bintik ya yang gak enak dilihatnya. Oke, yang ketiga adalah zoom terbatas. Memiliki kamera Saku berarti Anda sudah terikat hidup dengan lensa bawaan. Kita tidak mengganti lensa sesuai kebutuhan. Kamera Saku dan pabriknya diset untuk memiliki lensa yang digunakan untuk kebutuhan umum dan tidak melakukan pembesaran 3-4 kali. Maksudnya jadi kamera Saku ini tidak bisa gonta-ganti lensa ya, karena lensanya sudah disediakan di kameranya itu sendiri. Jadi kalian yaitu lensanya mungkin misalnya 24. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang masalah lensa di pertemuan selanjutnya. Setelah mirrorless ya. Jadi kamera Saku ini dia katanya, tapi saya juga belum melihat secara detail ya. Nanti kita akan buktikan ya. Kita akan siapa yang punya, mungkin kalian di antara
teman-teman semua yang punya kamera Saku nanti boleh dibawa ya ke sekolah. Kas praktikum setelah PPKM. Oke. Jadi kamera Saku ini katanya, saya juga belum bisa membuktikan, Bapak belum bisa membuktikan. Ini bisa ngezoom sampai 3 sampai 4 kali. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kamera Saku ini banyak di zoom, maka kualitas gambarnya juga akan berkurang. Jadi asalnya kualitasnya ya kayak gini lah logikanya, kalau kita menggunakan DSLR mungkin ada sebuah lensa standar ya, khususnya ya ketika ketika zoomnya itu di 18 mili maka bukannya 3,5, tapi ketika kita zoom ke 50 mili itu biasanya bukaan atau f-nya itu akan bertambah. Ya mungkin kamera Saku juga mungkin seperti itu gitu, tapi kita akan buktikan nanti ketika praktikum atau apakah teori ini benar atau tidak ya. Jadi kita akan membandingkan kamera Saku yang dulu dan kamera Saku yang mungkin keluaran terbaru. Kita akan preview nanti. Oke, kelebihan kamera Saku atau kamera pocket. Small is beautiful. Oke, small yang kecil, cantik, enak dipandang ya. Oke, tapi tidak small is bad, enggak ya. Jadi enak dipandang kamera Saku. Harga terjangkau ya, harganya cukup relevan ya, murah lah. Kalau saya di kisaran ratusan ribu juga banyak yang menjualnya, atau di sekitaran 1 sampai berapa juta juga banyak ya, tergantung kepada kualitas. Semakin mahal harganya ya mungkin kualitasnya akan semakin baik ya, tergantung view atau duit. Oke, terus kemudian lebih banyak orang tidak tampak seperti wartawan atau foto ya. Kalau misalnya kita akan mencari foto-foto yang mendeteksi atau bahasa sekarang, kalau bahasa untuk kalian itu ngacepu, nah foto-foto ngacepu, nah itu bisa kalian tuh menggunakan kamera Saku, karena ya seperti handphone kecil dan bisa disakuin, itu bisa kalian menggunakan kamera Saku atau kamera pocket. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kamera zoom. Nah, ini ada lagi nih, kamera zoom. Kamera super zoom memiliki ukuran fisik yang lebih besar dibandingkan kamera Saku, artinya agak sedikit besar ya. Kalau sekarang itu sekelas segede mirrorless-an lah. Atau ada juga yang segede DSLR. Saya juga punya sih. Kita punya. Dan sesuai namanya memiliki kemampuan zoom optik sejauh 15 kali atau bahkan 20 kali. Kenapa kamera ini ada? Karena banyak sekali kejadian penting terjadi dalam kejauhan. Di panggung, di mimbar, di pernikahan, di lapangan olahraga. Kamera zoom ini di samping memiliki kelebihan dalam kemampuannya karena bisa melihat dari kejauhan, juga memiliki satu lagi kelebihan utamanya dibandingkan kamera Saku. Lubang intip kecil atau viewfindernya, bukan viewfinder apa ya? Ya, viewfinder. Lubang intip kecilnya yang pas untuk mata Anda. Nah, eye face viewfinder sangat berguna jika memotret di tengah tariknya siang hari. Karena Saku hanya memiliki layar LCD di belakang yang sama sekali tidak berguna jika Anda berada di area terang benderang. Satu lagi, kamera super zoom juga bisa memiliki layar LCD yang bisa ditekuk. Enggak juga. Sehingga membantu Anda memotret dari sudut yang tidak biasa. Sebenarnya banyak vendor sih dari kamera zoom ini. Kadang-kadang yang bisa ditekuk, bisa dilipat, kadang-kadang ada yang statis juga, tergantung dari vendornya ya. Tapi yang kita bahas yang pada umumnya mungkin itu seperti itu ya, kamera zoom itu biasanya preferensinya bisa ditekuk. Oke, kita lanjut. Kekurangannya secara teknis, kamera ini masih memiliki sensor yang relatif kecil sehingga kemampuan dalam kondisi minim cahaya atau low light untuk memotret outdoor masih sangat oke hasilnya. Tapi kalau minim cahaya tadi ya begitu deh, rusak
ya, artinya berbintik atau punya noise. Namun begitu Anda masuk ke ruangan, ya Anda akan mulai kepayahan atau mulai menderita ya, dan mendapatkan hasil yang mungkin low light. Tapi kalau di outdoor ya bagus, tajam ya. Nah, kita balik lagi ke konsep awal, tergantung dari cahaya. Jadi fotografi itu kita jago-jagonya mengelola cahaya ya. Mendapatkan hasil yang bagus berarti kita memutar otak kita bagaimana caranya menghasilkan cahaya yang bagus pula. Secara ukuran, kamera super zoom juga lumayan tangguh, tidak akan pernah muat di kantong sehingga kita harus bawanya di pundak. Nah ya, agak gede ya, kamera zoom itu agak gede, gak bisa disakuin gitu ya, saku belakang apalagi itu nggak bisa karena akan menonjol ya kalau saku belakang. Jadi otomatis kita pakai slide atau pakai tali, kita bisa gandong di pundak, atau kalian punya kantong khusus mungkin untuk khusus kamera, itu bisa dibawa mungkin di kantong kameranya. Oke, itu kamera zoom. Yang selanjutnya ada kamera twin reflex. Nah ini kamera twin reflex itu sebenarnya kamera yang jarang sekali ya, mungkin ya saya juga jarang melihatnya. Sebut twin reflex karena kamera ini dilengkapi dengan dua lensa, jadi ada dua slot lensa dan memiliki bodi bermaterialkan plastik. Wah, kalau plastik ya tergantung ya. Kalau di era jadul mungkin ada yang besi, ada yang tembok. Wah, pasti nggak ada yang pakai tembok. Pada saat pengambilan gambar, lensa bawaanlah yang berfungsi menangkap gambar, sedangkan lensa pada bagian atasnya berfungsi sebagai lensa fokus. Berarti maksudnya gini. Jadi di twin reflex ini fungsi utama yang untuk membuat gambar, yang membuat yang menjadikan sebuah fotonya, yaitu adalah lensa yang bawah, sedangkan yang atas itu untuk share fokusnya gitu. Jadi fokusnya di atas, jepretnya di bawah. Barangkali mungkin seperti itu. Kamera twin lens ini pertama dicetuskan pada sekitar 1870-an. Wah, kalian udah lahir belum? Kayaknya belum. Bapak juga belum lahir. Masih di perut ibu. Dimana dengan menggunakan kamera ini, kamera ini, Anda harus menentukan sendiri titik fokusnya. Tidak seperti kamera DSLR yang kini semakin canggih. Ya, jadi titik fokusnya mungkin ya, kalau DSLR juga sekarang ada kamera lens yang banyak digunakan untuk video-video ya. Nah, namun disinilah nilai lebihnya. Anda dapat merasakan bagaimana menjadi seorang fotografer karena semua manual. Kalau di sini semuanya manual, jadi titik fokusnya secara manual. Ya, pokoknya agak rumit lah. Nanti kita akan bahas di belakangan ya. Kamera ini kita akan bahas di belakangan tentang khusus kamera twin reflex. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu kamera polaroid. Nah, ini keren banget ini kamera polaroid. Kamera jenis ini memakai lembaran polaroid yang langsung memberikan gambar positif sehingga kalian itu tidak perlu memotret, tidak perlu mencuci, mencetak ya. Jadi istilahnya di dalam kamera ini sudah ada printer gitu. Kalian foto langsung bisa keluar cetakannya. Nah, inilah polaroid. Di era-era sekarang ini lagi zaman-zaman lagi ngetren-ngetrennya, masih ngetren-ngetrennya lagi ya kamera polaroid ini. Ya. Pasti semua udah tahu ya kamera polaroid itu apa. Oke, jadi kamera polaroid ini kamera vintage ya, kamera jadul yang sekarang akan dipergunakan lagi, banyak dipergunakan lagi ya. Kelebihannya yang pertama cocok untuk fotografer pemula. Kamera polaroid sangat berbeda dengan kamera DSLR yang tidak banyak tombol. Jadi kalau polaroid ceprot saja. Ya, sebenarnya DSLR juga ada auto ya. Kalau sekarang semakin canggih. Kamera ini
ini sangat simpel dan mudah dimengerti untuk cara penggunaannya. Ya, karena tidak banyak tombol, mungkin gak ada ISO dan sebagainya. Mudah dan cepat. Mulai dari proses pemotretan hingga hasil foto keluar tidak sampai 5 menit. Oh, cepat ya. Jadi eksklusif kalau di sini ada semacam di dalamnya itu ada printer. Ya, mungkin saja nanti di masa depan ada kamera, kita mau bikin kaos di dalamnya ada sablonan ya. Ya mungkin saja. Keluar mesin cuci juga mungkin saja. Misalnya wah ini dalam satu jepretan Anda mendapatkan hadiah satu buah kulkas ya mungkin saja. Ya, pokoknya canggih lah. Tapi ini udah jadul ya, kameranya udah terbitnya udah kurang lebih tahun 1947. Jadi 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Oke, ketiga yaitu eksklusif. Kamera ini hanya bisa mencetak satu foto untuk setiap pemotretan sehingga hasil foto lebih berkesan, terutama untuk foto-foto yang memiliki kenangan sendiri. Ya, iya sih. Dulu Bapak juga pernah merasakan bahwa kamera ini ketika asa gaya gitu, ketika Bapak dipoto mungkin dengan calon istri dulu, itu terasa eksklusif ya, mempunyai kenangan tersendiri dan unik ya, si fotonya unik. Kemudian desainnya yang unik. Desain dari kamera ini adalah ada berbagai macam, mulai dari bentuk, warna yang berbeda-beda. Selain itu, kamu juga bisa melengkapi dengan aksesoris yang gak kalah unik seperti hard case, glow. Oh ini di zaman sekarang ya. Jadi kalau di zaman sekarang kan banyak bisa dimanipulasi, misalnya itu ada casing-casingnya ya, casing Hello Kitty, Hello Panda, casing apa kalian pilih. Si kamera itu akan semakin eye catching gitu ya. Jadi intinya kamera Polaroid ini ya seperti ini ya bentuknya, tapi banyak ya, kalian bisa browsing melihat seperti apa sih kamera Polaroid di era zaman sekarang itu yang digunakan. Harganya kisaran 1 sampai 3 juta kalau nggak salah ya. Itu jadi nggak ada viewfindernya, kalian tinggal jepret aja langsung keluar hasilnya. Itu luar biasanya. Jadi di dalamnya ada printernya. Oke. Kemudian kita akan lanjut pembahasannya ke kamera SLR dan DSLR. Nah, SLR dan DSLR ini yang kita akan banyak gunakan karena di industri zaman sekarang SLR dan DSLR terutama itu hampir kurang lebih 40 sampai 50% ya yang digunakan untuk fotografer di era zaman sekarang. Tapi di era zaman sekarang juga sudah ada di tahun 2021 sekarang itu ya DSLR mungkin agak ke tengah. Jadi ini yang dibanyakan sekarang itu. Gak tahu sih persentasenya, Bapak belum baca statistiknya yang menggunakan mirrorless berapa persen, yang menggunakan DSLR berapa persen, yang menggunakan kamera pocket juga berapa persen, yang menggunakan handphone berapa persen. Tapi yang jelas yang sekarang yang paling booming yang dipakai itu, yang paling banyak dipakai itu adalah DSLR dan mirrorless. Oke, kita akan membahas tentang DSLR. Ya, yang pertama adalah SLR, adalah kependekan dari single lens reflex, sebuah istilah yang memang lumayan kompleks dijelaskan, tapi pada prinsipnya ada jenis kamera ini di mana kita mengintip objek foto melalui lensa, atau jargon fotografinya through the lens. Kamera besar berwarna hitam ini dipastikan tidak akan muat di saku ya, tidak akan muat di saku ya, apalagi sakunya kecil. Dan harganya ya lumayan mahal. Ya, lumayan mahal. Namun dari segi kualitas, kamera ini menghasilkan foto-foto keren ya. Ya, kita balik lagi ke prinsip utama yaitu tentang cahaya. Di mana ada cahaya yang bagus, di situlah ada foto keren. Ya. Ya, yang bisa dimuat, foto-foto tersebut bisa dimuat di majalah, di iklan, di bumper, di banner, ya, di iklan raksasa dan sebagainya. Begitu dihidupkan Anda bisa langsung memotret, tidak ada lagi shutter lag, mampu merekam 3 foto dalam 1 detik. Mungkin sekarang itu bisa merekam beberapa foto ya, beberapa foto dalam 1 detik.
memberikan kepuasan kontrol manual untuk hampir semua parameter pemotretan dan bisa dipakai memotret ribuan foto tanpa kehabisan baterai. Kamera inilah yang membuat banyak orang tergila-gila ya dengan dunia fotografi. Mereka punya bunyi khas, cetak, ya, saat kita memencetkan shutter karena kamera saku dan super zoom biasanya diiringi dengan bunyi palsu. Ya. Nah, bisa saja pret. Nah, itu mungkin bunyi palsu ya yang dihasilkan oleh kamera pocket. Oh, mohon maaf saya tidak merendahkan kamera pocket. Kita balik lagi ke cahaya dan kreativitas, yaitu tergantung alat apapun kalau kita tidak punya kreativitas atau tidak bisa memainkan cahaya untuk fotografi ya hasilnya gitu-gitu aja gitu. Dan terasa kokoh dan tangguh saat dipegang. Selain itu, Anda bisa mengubah lensa sesuai kebutuhan. Tuh, SLR atau single lens reflex. Kemudian yang kedua itu DSLR, digital single lens reflex. Nah, inilah lebihnya DSLR. Zoom dan fokus bisa kita atur secara manual. Dapat juga secara otomatis. Kita juga bisa mengubah lens jenis-jenis lensa sesuai kebutuhan kita, misalnya classic lens, fish eyes lens, super wide dan sebagainya. Tapi ingat, setiap DSLR dan lensa memiliki perbedaan mount ya, yang tergantung kepada sebuah vendor ya. Jadi ada mount Sony mungkin untuk lensa Canon itu tidak cocok. Jadi dia itu punya vendor masing-masing, misalnya Sony maunya ya Sony ya, for Sony. Kemudian apa namanya, Canon ya for Canon gitu. Jadi tidak satu untuk semua ya, tetapi beda-beda tergantung kepada vendor daripada si kameranya ya. Jadi kalau kita ingin membeli sebuah lensa, pastikan mount lensanya yang sama ya. Jangan kamu beli lensa Nikon tapi kameranya Canon, itu tidak akan muat ya. Kamu komplain sampai berdarah juga nggak bakal direspon. Dan ingat ya, juga biarpun ukuran mountnya sudah sama belum tentu cocok ya. Misalnya kan ada full frame dan ada APS-C ya, nanti kita bahas ya. Mungkin sekarang kamera lensa full frame, khusus kamera full frame. Apalagi nanti kalau di mirrorless ya, lensa itu kalau lensa full frame, kalau lensa APS-C dipakai ke full frame nanti akan mengakibatkan sebuah distorsi. Nanti apa tuh APS-C, apa itu full frame? Oke, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Maka itu perlu kita teliti sebelum kita membeli. Jadi cek dulu tata rasulanya, atau kalian bisa buka-buka referensi. Walaupun kalian belum diajarin sama bapak, misalnya wah kebelat banget nih pengen beli kamera, silahkan mangga, tapi kalian harus tahu dulu referensinya sebelum kalian kena tipu. Oke, ini komponen dasar dari DSLR. Kemarin kalian sudah membuat ya. Nanti masing-masing dari komponen dasar ini silahkan ya, ini kuisnya ya. Dari komponen-komponen dasar kamera ini, lens select, menu select, ISO, button, dial, shutter release, grip, lensa. Sebelum Bapak akan bahas lebih jauh, silahkan kalian cari pengertiannya satu-satu. Dan ini soal buat kalian. Oke. Nah, ini komponen dasar. Ini ya. PowerPoint-nya nanti Bapak share. Tapi ini perlu dikembangkan. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis lensa. Ya, jelasnya lensa di DSLR yang tadi atau lensa yang di mirrorless. Yang jelas secara detailnya nanti setelah di bab kedua ya, kita akan membahas secara detail tentang masalah segitiga exposure ya, dan membahas tentang masalah lensa. Yang pertama itu ada lensa standar. Lensa jenis ini sebenarnya ini bawaan dari kameranya. Secara umum lensa ini memiliki focal length. Focal length itu adalah ukuran ya. Nanti dibahas secara lebih detail ya. Ukuran lensa itu dia 1850. Ya.
Kemudian ada lensa makro, lensa yang berfungsi lensa standar apa fungsinya ya? Standar. Artinya kalau kita berbicara lensa itu ada dua komponen ya. Meskipun di materi itu tidak ada, buku itu tidak ada. Jadi kita punya dua komponen. Yang pertama ada lensa statis, yang kedua adalah lensa dinamis. Lensa statis itu yang dia mempunyai focal length banyak. Artinya misalnya 18 ke 50 lensa standar. Artinya dia itu lensa statis itu yang dia mempunyai focal length satu focal length atau disebut fix ya. Nah, di sini disebut lensa fix. Ya, lensa fix yang dia mempunyai focal length-nya antara 50 mili misalnya, cuman satu focal length. Sedangkan dinamis dia mempunyai beberapa focal length, yaitu lensa misalnya 18 ke 50 itu disebut dengan lensa standar. Lensa ini disebut juga dengan lensa normal dan berukuran 50 mili. Kalau di sini salah nih, bukan 50 mili, ini 18-50. Artinya dia itu lensa dinamis. Wide-nya bisa, padatnya juga bisa. Dan ya nanti kita dibahas di videografi ya tentang distorsi lensa. Oke, kemudian yang kedua itu ada lensa makro. Fungsi dari lensa makro ini berfungsi untuk memotret benda-benda kecil. Jadi seperti misalnya semut, kecoa, atau tanaman-tanaman yang kecil yang berbentuk benda kecil. Artinya di lensa ini nanti kalian akan merasakan ketika kalian tidak bisa menggunakan lensa makro dan kalian akan mencari sebuah fokus, itu pasti tetap kalian harus mundur untuk mendapatkan fokus ini. Tapi dengan lensa makro kalian akan langsung fokus walaupun dalam keadaannya dekat. Oke, kemudian lensa tele. Lensa tele, karakteristik dari lensa ini adalah mendekatkan objek tetapi mempersempit sudut pandang. Jadi lensa tele ini berfungsi untuk memotret benda-benda yang dia mempunyai jarak yang jauh ya, yang biasanya digunakan untuk bola ya, biasanya digunakan juga untuk kita menangkap sebuah gambar-gambar yang sky atau misalnya jarak jauh kita mau mata-matain. Nah, ini bisa menggunakan lensa tele ya. Mempersempit sudut pandang ya. Nanti saya akan bahas sedikit tentang focal length ya. Jadi focal length ini mili-milinya, Pak, kok 18 mili, kok ini 50 mili, maksudnya apa nih? Nah, ini dari lebar si lensa tersebut ya. Semakin kecil focal length-nya, maka titik lebarnya itu akan semakin luas. Nah, meskipun nanti ada pembahasannya di bawah ya, di bawah setelah bab ini. Jadi semakin kita misalnya kita mau motret foto bersama, otomatis kita membutuhkan ruang lensa yang luas. Jadi focal length ini fungsinya itu mempersempit dan memperluas sudut dari sebuah lensa ya. Focal length 18 berarti luasnya 18 mili. Semakin kecil berarti dia itu semakin luas, dan semakin gede itu semakin ngezoom. Kalau bahasa kerennya itu ngezoom ya, semakin ngezoom ya. Jadi kita punya lensa ini standar 18-50 ya, ukurannya dari 18 sampai 50 mili. Oke, yang kedua lensa tele ya. Karena focal length-nya lensa tele ini berfungsinya untuk hal-hal yang jauh, maka focal length-nya harus tinggi juga. Contohnya misalnya 70-300 ya, biasa digunakan untuk foto hewan, atau ada juga yang 200-400. Nah, itu ngezoom pisan ya, ngezoom pisan. Jadi kamu kalau saya foto misalnya kamu saya di sini, kamu di depan saya dengan jarak 2 meter, kalau pakai lensa tele itu ketemunya cuma hidungnya doang ya. Jadi semakin fokalnya semakin tinggi, maka lensanya juga akan semakin jarak zoomnya juga akan semakin sedikit. Oke, sebaliknya dari lensa tele yaitu lensa wide. Lensa ini kebalikan dari lensa tele, yaitu lensa yang mempunyai focal length yang pendek ya. Jadi kalau lensa wide ini fungsinya itu untuk kita mengambil jarak-jarak yang lebar, atau jarak tempuh dari si lensa ini bisa mencapai sebuah lebar
Contoh kita mau motret pantai dan sebagainya. Jadi biasanya ini lensa-lensa ini mempunyai focal length yang kecil seperti 10, 18 ya, atau 5 mungkin yang nantinya jadi fish eyes atau akan mencembung. Ya, nanti kalian sambil bisa melihat dari video-video contoh di sini. Oke, yang selanjutnya yaitu lensa fish eyes ya. Ini lensa yang benar-benar ukurannya yang benar-benar sangat luar biasa, ekstra lebar, super wide ya, yang akan menghasilkan gambar atau sedikit cembung ya. Jadi malah langkung gitu. Lensa fish eyes ini contohnya misalnya ya, sebenarnya untuk kebutuhan yang benar-benar ruang-ruang yang sempit ya. Kalian foto WC misalnya ukurannya 1 meter ke 2 meter, nggak mungkin kan pakai lensa-lensa yang standar, ataupun misalnya apalagi pakai lensa zoom yang nggak mungkin. Jadi dia itu bisa pakai lensa fish eyes. Kemudian lensa zoom sama ya halnya seperti lensa tele ya. Lensa zoom memiliki kemampuan untuk mengubah focal length dari wide angle ke standar. Mungkin ya dalam buku ini dikatakan bahwa lensa zoom ini lensa sapu jagat ya. Jadi dari wide ke lebar, artinya lensa sapu jagat. Biasanya lensa-lensa sapu jagat itu di 18-200. Jadi zoom semuanya bisa dapetin. Jadi kalian gak usah beli lensa hanya satu lensa aja, tapi kalian bisa dapat semua gitu. Itu disebut dengan lensa sapu jagat. Vendornya nanti kita akan bahas ya di ujung aja, sebelum kita naik ke mirrorless. Vendor lensa saja. Dan mahal gak lensa ya, tergantung juga ya, bahkan lebih mahal lensa daripada kamera ya, tergantung. Lensa jenis ini dikenal juga sebagai lensa yang sapu jagat, akan tetapi lensa ini rawan getaran. Maka dari itu lensa zoom yang memiliki image stabilization sangat dianjurkan dibanding lensa standar wide dan tele. Jadi rawan getaran ya, semakin kita di zoom getarannya akan semakin tinggi. Makanya kalau kita pakai lensa zoom nantinya kalian harus siap-siap punya monopod. Apa monopod? Ya penyangga. Gak ada monopod pak? Oh pakai meja ya, pakai meja atau pakai jojodog, bahasa kerennya itu jojodog ya. Oke, selanjutnya ada lensa fix. Nah, lensa ini lensa statis ya yang saya sebutkan tadi. Jadi dia itu mempunyai satu focal length, gak bisa di zoom in dan di zoom out. Kalau mau ngezoom in berarti kalian harus mundur, ngezoom out berarti kalian ngezoom in ya mundur, ngezoom out berarti kalian harus maju, atau sebaliknya. Lensa prime atau fixed lens yang hanya memiliki satu rentang fokal sehingga tidak bisa menggunakan zoom. Untuk yang baru belajar fotografi, lensa prime lensa yang baik untuk belajar karena Anda dipaksa untuk bergerak dan mengambil sudut pandang yang lebih baik. Nah itu fungsi dari lensa fix, jadi atau lensa statis. Tapi lensa fix ini punya banyak keunggulan ya. Di antaranya yaitu keunggulannya biasanya dia mempunyai aperture yang gede. Apa sih aperture? Oke, nanti kita bahas apa aperture ya. Biasanya kalian untuk foto-foto bokeh yang belakangnya ngeblur, nah itu kebanyakan kita bisa menggunakan lensa yang focal length-nya yang gede, fix ya, fix. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan dalam pembelajaran selanjutnya. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang ya pendalaman dari DSLR atau lensa. Setelah itu kita pendalaman kepada mirrorless. Meskipun di materi di buku ini, di buku pembelajaran ini, di modul ini gak ada mirrorless, tapi ya sedikit kita akan bahas karena ini berhubungan dengan sekarang yang lagi trending dan banyak digunakan. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di beberapa hari, mungkin tidak disebutkan ya karena ini live tipping, kita buat dulu kemudian di tipping. Jadi tunggu saja, jangan lupa ya, khususnya untuk anak-anak DKP SMK Budi Bakti Ciwidey, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan sampai lupa makan, jangan lupa juga
jangan sampai lupa sholat. Sebelum kita akhiri, ya jangan lupa juga klik yang belum subrek atau share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu pengetahuannya tentang masalah, sedikit ilmu dari saya tentang masalah fotografi. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.